Halo, apa kabar semuanya? Dalam rangka hari jadi yang ke-25, IPH mengadakan lomba yang berjudul IPH STEAM and Innovation Competition 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai detail lomba. Peserta lomba adalah individu baik siswa IPH maupun siswa sekolah lain mulai dari kelas 1 hingga kelas 12. Tantangan dalam lomba ini adalah peserta diminta untuk membuat alat yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kesehariannya. Alat haruslah sederhana dan dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekeliling rumah. Hasil karya peserta dikumpulkan dalam bentuk video. Pengeditan video tidak akan menambah nilai. Ada beberapa kategori peserta lomba, yaitu kategori 1 untuk SD kelas 1, 2, kategori 2 untuk SD kelas 3, 4, kategori 3 untuk SD kelas 5, 6, kategori 4 untuk SMP, dan kategori 5 untuk SMA. Jadwal pelaksanaan lomba adalah sebagai berikut. Pendaftaran keikutsertaan pada tanggal 24 hingga 28 Agustus. Pengumpulan video mulai tanggal 31 Agustus jam 8 malam hingga 13 September jam 8 malam. Penjurian dilakukan hingga tanggal 20 September. Pengumuman finalis pada tanggal 21 September. Pengumpulan like untuk video finalis dapat dilakukan mulai tanggal 22 September jam 5 sore hingga 30 September jam 5 sore. Finalis dengan like terbanyak akan memperoleh penghargaan sebagai pemenang favorit. Babak final akan dilakukan secara online pada tanggal 25 dan 26 September. Jadwal technical meeting akan diinfokan lebih lanjut kepada para finalis. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober. Agar peserta dapat menghasilkan karya yang berkualitas, ada beberapa hal penting yang perlu saya jelaskan berkaitan dengan lomba ini. Lomba ini menekankan pada proses inquiry dan STEAM. Apa yang dimaksud dengan pendekatan inquiry? Pendekatan inquiry adalah proses belajar di mana siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran membangun sendiri pengertian, pemahaman, dan pengetahuan baru. Karena lomba menekankan pada proses inquiry, maka peserta harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya jawabannya akan diperoleh selama proses pembuatan alat. Pertanyaan-pertanyaan arahan yang dapat digunakan selama proses pengerjaan dapat dilihat pada bagian metode scientific inquiry yang ada di panduan lomba. Lalu apa yang dimaksud dengan aspek STEAM dalam lomba ini? Yaitu bahwa proses pembuatan alat harus melibatkan science, technology, engineering, art, dan mathematics. Kita akan melihat lebih jelas nanti pada contoh di bagian lain dari video ini. Berikut ini adalah panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta. Langkah pertama adalah peserta melakukan pengamatan terhadap sekelilingnya untuk menemukan permasalahan keseharian yang dihadapinya di rumah. Kemudian peserta mulai memikirkan alat yang dapat dibuat yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Alat harus mudah dibuat dan dibuat dari bahan-bahan yang dapat dijumpai sehari-hari di rumah. Pada tahap akhir, peserta harus membuat video presentasi yang menunjukkan pendekatan inquiry dan STEAM yang dilakukan selama proses pembuatan. Video dibuat dalam bahasa Inggris dengan durasi 1 hingga 7 menit. Gambar dan suara harus jelas. Ukuran layar 1920 pixel kali 1080 pixel, minimum 480p. Video harus menampilkan logo IPH dan logo IPH 25 Year Silver Series Celebration yang dapat didownload dari link yang ada di panduan lomba. Video diupload di YouTube dengan judul IPH STEAM and Innovation Competition 2020 Video Submission, diikuti dengan judul karya peserta. Tambahkan hashtag IPH GUS 25 IPH STEAM and Innovation 2020 IPH Silver Series. Dan kirimkan juga video ke email iphcompetition@iphschool.sch.id dengan subjek kategori STEAM, nama peserta, dan judul karya. Semua ketentuan ini bisa dilihat di file panduan lomba. Video harus memuat judul, latar belakang, langkah pembuatan, demo alat, data jika ada, dan temuan-temuan selama proses pembuatan alat. Kesimpulan dan evaluasi. Karena pendekatan lomba adalah pada pendekatan inquiry, maka pada setiap bagian video, kecuali judul, harus diawali dengan pertanyaan. Beberapa tambahan mengenai video adalah, video berisi hasil karya peserta, bukan hasil karya orang lain. Keterbaruan dan kesesuaian tingkat kesukaran proses pembuatan dengan usia peserta merupakan penilaian penting dalam lomba ini. Peserta harus muncul di dalam video dan tidak boleh ada orang lain yang muncul di dalam video.
Video harus benar-benar menunjukkan proses inquiry dan STEAM. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, karena lomba ini menekankan pada proses inquiry, maka pada setiap bagian dari video harus diawali dengan pertanyaan kecuali pada judul. Video harus memuat penjelasan proses pembuatan dengan pendekatan STEAM. Alat yang melibatkan seluruhnya Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics secara lengkap akan memperoleh penilaian yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu contoh alat. Kita misalkan ada anak suka menggambar dan ingin berkreasi dengan sekaligus beberapa warna spidol. Jika menggunakan tangan saja, maka hanya akan muncul satu warna saja. Muncul pertanyaan, apakah dapat dibuat alat sederhana yang dapat menggambar dengan beberapa spidol warna sekaligus? Alat pada gambar ini dibuat dari kaleng minuman bekas, 4 spidol berbeda warna, dinamo mainan bekas, dan baterai. Dinamo yang berputar akan menghasilkan getaran yang membuat spidol bergerak dan membuat gambar sekaligus 4 warna. Alat ini sudah jelas melibatkan sains, teknologi, dan engineering untuk membuatnya. Lalu di mana art dan matematikanya? Proses art muncul pada pembuatan mata, hidung, dan mulut. Matematika digunakan pada pengukuran jarak ketika memasang keempat spidol. Bagaimana membagi keliling lingkaran kaleng menjadi 4 sehingga dapat ditentukan posisi spidol. Perhatikan bahwa alat ini sederhana dan dibuat hanya dari bahan-bahan yang dengan mudah dapat ditemukan di dalam rumah. Ini adalah contoh lain dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Kita misalkan ada anak yang tidak bisa bangun karena alarm dari handphone terlalu kecil suaranya. Muncul pertanyaan, apakah dapat dibuat alat sederhana yang dapat membuat suara alarm handphone terdengar lebih keras? Maka dibuatlah pengeras suara handphone dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang dapat ditemukan di rumah. Demikian penjelasan saya. Detail lebih lengkap dapat dilihat di panduan yang dapat di-download pada link berikut ini. Ayo segera daftar ya. Sampai jumpa di IPH STEAM and Innovation Competition 2020. Terima kasih.